Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas metodologi penelitian MAP dengan topik teknik analisis triangulasi 1 pada sesi 36. Sebelum mulai sesi ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita membahas pemahaman triangulasi. Triangulasi adalah teknik kunci dalam riset kualitatif yang digunakan untuk meningkatkan validitas, reliabilitas, kedalaman, dan kredibilitas temuan penelitian. Konsep dasarnya berasal dari navigasi dan survei, di mana menggunakan beberapa titik acuan dalam kurung triangulasi, memberikan penentuan posisi yang lebih akurat daripada satu titik saja. Dalam konteks riset, triangulasi berarti memanfaatkan berbagai perspektif, sumber data, metode, atau peneliti untuk memeriksa suatu fenomena secara lebih menyeluruh dan mengurangi bias subjektivitas yang melekat pada pendekatan kualitatif. Selanjutnya kita bahas tujuan utama triangulasi, yaitu 1. Meningkatkan validitas, dalam kurung credibility trustworthiness. Memastikan temuan benar-benar merepresentasikan fenomena yang diteliti, bukan artefak dari metode atau bias peneliti. 2. Meningkatkan kedalaman pemahaman, dalam kurung comprehensiveness. Mendapatkan gambaran yang lebih kaya, kompleks, dan multidimensi tentang topik penelitian. 3. Mengurangi bias dan subjektivitas. Mengurangi pengaruh perspektif tunggal, dalam kurung peneliti, sumber data, atau metode terhadap interpretasi. 4. Mengkonfirmasi temuan, dalam kurung confirmation. Memeriksa konsistensi temuan melalui sumber atau metode yang berbeda. 5. Mengungkap keragaman perspektif, dalam kurung completeness. Mengidentifikasi perbedaan atau kontradiksi yang justru memperkaya pemahaman tentang kompleksitas fenomena. 6. Meningkatkan dasar bukti, dalam kurung robustness. Membangun argumen yang lebih kuat karena didukung oleh berbagai bukti. Kita lanjut pembahasan kita dengan jenis-jenis triangulasi utama, dalam kurung Denzin 1978. 1. Triangulasi data, dalam kurung data triangulation. Konsepnya adalah menggunakan berbagai sumber data yang berbeda untuk mengeksplorasi aspek yang sama dari fenomena penelitian. Cara kerjanya: sumber, mengumpulkan data dari berbagai jenis partisipan, dalam kurung misal guru, siswa, orang tua, kepala sekolah dalam penelitian pendidikan, dari waktu yang berbeda, dalam kurung longitudinal, atau dari setting lokasi yang berbeda, dalam kurung misal observasi di kelas A dan kelas B. 1. Triangulasi data triangulation yang merupakan lanjutannya, yaitu analisisnya. Membandingkan dan memeriksa konsistensi, dalam kurung atau ketidakkonsistenan yang bermakna, dari data yang berasal dari sumber-sumber berbeda tersebut terkait dengan tema atau pertanyaan penelitian tertentu. Contoh, dalam penelitian tentang implementasi kurikulum baru, peneliti mengumpulkan data dari wawancara dengan guru, wawancara dengan siswa, observasi kegiatan belajar mengajar, dan dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran, dalam kurung RPP. Temuan dari wawancara guru tentang kesulitan tertentu dikonfirmasi, dalam kurung atau mungkin dibantah, oleh observasi langsung di kelas atau persepsi siswa. 2. Triangulasi peneliti, dalam kurung investigator triangulation. Konsepnya,
melibatkan lebih daripada satu peneliti dalam proses pengumpulan dan atau analisis data. Cara kerjanya, pengumpulan data. Beberapa peneliti melakukan wawancara atau observasi secara independen. Analisis data. Beberapa peneliti secara independen menganalisis set data yang sama, dalam kurung, misal mentranskrip wawancara, mengkoding data, mengidentifikasi tema. Kemudian, mereka berdiskusi untuk membandingkan interpretasi, menyelesaikan perbedaan, dan mencapai konsensus atau mendokumentasikan keragaman perspektif yang valid. Contohnya, dua peneliti secara terpisah menganalisis transkrip wawancara yang sama untuk mengidentifikasi tema utama. Mereka kemudian bertemu, membandingkan hasil coding, mendiskusikan perbedaan interpretasi, dan menyepakati struktur tema final. 3. Triangulasi teori, dalam kurung theory triangulation. Konsepnya, menggunakan berbagai perspektif teori atau kerangka konseptual yang berbeda untuk menginterpretasikan dan menjelaskan set data yang sama. Cara kerjanya, peneliti sengaja mempertimbangkan fenomena yang diteliti melalui lensa teori yang berbeda-beda, dalam kurung bahkan mungkin yang bertentangan. Analisis dilakukan untuk melihat sejauh mana masing-masing teori mampu menjelaskan data, mana yang paling sesuai, atau apakah diperlukan sintesis teori baru. Contohnya, dalam penelitian tentang perilaku konsumen, data wawancara tentang keputusan pembelian dapat dianalisis menggunakan teori pertukaran sosial, dalam kurung social exchange theory, dan sekaligus teori perilaku yang direncanakan, dalam kurung theory of planned behavior, untuk melihat mana yang memberikan penjelasan lebih komprehensif atau aspek mana dari masing-masing teori yang relevan. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.